Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Taparo Nanda Sugianto dari kelas MN22J, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin memaparkan aspek pasar dan peluang pasar pada usaha Besta IT dalam mata kuliah pengembangan bisnis. Tidak hanya dalam memaparkan hal itu saja, di sini juga saya akan memaparkan bagaimana bisnis modal kanvas pada usaha ini. Oke, masuk poin yang pertama. Di sini ada latar belakang. Jadi latar belakang yang didirikan ini tujuannya untuk menjelaskan kenapa saya memilih usaha ini. Nah, bisnis ini bergerak di bidang kuliner, fokus pada minuman. Seperti sudah diketahui, Thai tea ini sudah digemari di kalangan masyarakat karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Selain itu, minuman ini juga cocok untuk dinikmati di berbagai suasana. Nah, tentu sebelum memulai suatu usaha perlu dipersiapkan suatu modal, rencana pemasaran, dan tujuan yang matang. Di era digital ini, konsumen tuh semakin selektif dalam memilih sesuatu yang ingin dikonsumsi atau dalam memutuskan untuk melakukan pembelian gitu. Nah, untuk itu pengusaha harus cerdas dan inovatif dalam menciptakan produk yang sesuai selera. Kita harus tahu kebutuhan konsumennya seperti apa, serta memilih lokasi strategis yang dapat memenuhi keputusan pembelian, harga, lokasi, dan kualitas produk yang menjadi faktor utama untuk sebagai pertimbangan konsumen sebelum membeli. Di latar belakangnya seperti itu. Nah, di sini juga ada identitas usaha. Identitas usaha ini terlampir nama perusahaan, selanjutnya ada nama pemilik, terlampir juga alamat perusahaan, alamat email, dan nomor handphone atau telepon. Nah, di aspek pasar dan peluang pasar, kita akan membahas potensi pasar. Potensi pasar dalam usaha Besta IT dapat dikatakan cukup memadai karena usaha ini didukung dengan kebiasaan masyarakat dan lingkungan pada lokasi usaha. Seperti diketahui ya, lokasi usaha Besta IT ini kan berada di Cikarang, yang dimana memiliki iklim yang terbilang relatif atau rata-rata panas gitu, sehingga sangat cocok untuk didirikannya usaha ini gitu, sesuai. Nah, di segmentasi pasar ini kita menggunakan konsep 7P dengan memperhatikan kayak price, produk, promotion, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih usaha Besta IT dalam memanfaatkan teknologi? Nah, Besta IT memanfaatkan teknologi sebagai media pemasaran serta branding produk sehingga jangkauan dan pengetahuan produk semakin meluas. Dari aspek pasar dan peluang pasar kurang lebih seperti itu. Nanti lebih jelasnya pada bagian bisnis model kanvas. Nah, sudah terlihat di layar teman-teman. Di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner, itu ada pengusaha teh, supplier botol, packaging dan plastik, supplier bahan minuman, ojek online. Selanjutnya ada value proposition yang menjadi hal berharga kenapa usaha ini didirikan. Yang pertama itu kita memakai bahan baku daun teh segar atau fresh. Selain itu harga dari produk ini juga sangat terjangkau. Minuman, nah selanjutnya kan kita tahu ya kalau minuman teh itu cuma itu aja. Nah, pada usaha ini kita membuat minuman yang lebih modern dengan bahan baku teh gitu. Selanjutnya ada memiliki outlet usaha yang menarik. Di sini juga ada key resource. Di sini poin pertama itu pegawai yang kompeten. Kenapa ini menjadi poin utama? Karena kita tahu kesuksesan suatu usaha tidak terlepas dari
para pegawainya. Jadi untuk itu kita berusaha mencari pegawai yang kompeten, karena dengan pegawai yang kompeten tentu mereka mau berkembang dan terus belajar. Yang kedua ada ketersediaan bahan baku. Yang ketiga memiliki outlet. Selanjutnya ada customer relationship. Jadi bagaimana sih usaha Besta IT menjalin hubungan dengan customer-customernya. Nah, yang pertama ini kita menjalin relationship-nya baik secara online maupun offline. Jadi nggak cuma konsumen yang datang ke store saja yang bisa kita ajak sharing, tapi kita juga berusaha berinteraksi dengan konsumen kita melalui media sosial. Selanjutnya ada konsep member. Selanjutnya juga aktif dalam event F&B. Customer segmentnya seperti yang sudah dibahas, karena ini produknya sangat terjangkau, kita memilih untuk produk ini dipasarkan ke semua usia, pegawai kantor, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, channelnya sendiri tuh kita melakukan penjualan secara online, direct selling melalui outlet Besta IT, event musik. Kenapa event musik? Karena di sini kita melihat celah atau melihat peluang. Karena kalau kita hanya menjual di lingkungan outlet saja, konsumennya hanya itu saja. Nah, ketika ada event musik ini, otomatis konsumen kita rata-rata yang datang tuh konsumen baru semua. Jadi semakin banyak yang membeli, semakin banyak juga produk yang diketahui oleh konsumen, kayak gitu. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama itu ada gaji pegawai, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga biaya listrik, air, dan internet. Selanjutnya ada biaya sewa tempat, biaya marketing, dan biaya mesin kapsula. Nah, revenue streamnya apa sih selain kita menjual produk ini gitu? Nah, tentu kita juga memanfaatkan, karena kan pada dasarnya kita menggunakan bahan baku teh segar. Nah, gimana kalau bahan bakunya udah nggak segar lagi? Jadi kita memanfaatkannya itu sebagai penghasilan tambahan. Dengan bahan baku teh yang sudah tidak segar ini kita manfaatkan untuk dijual kembali dalam bentuk pengharum ruangan serta pupuk tanaman. Dari situ tentu kita akan menghasilkan penghasilan untuk menutupi kos-kos yang lainnya. Oke. Nah, ini saya akan sedikit meringkas dari yang sudah tadi saya bahas, tentu dalam bentuk deskripsi ya. Jadi dalam aspek promosi, Besta IT memanfaatkan platform online, baik itu untuk branding produk, iklan, dan penjualan. Misalnya itu platformnya TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook, X, Shopee Food, GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Nah, untuk target usaha ini sendiri adalah semua kalangan, karena kan yang sudah dibahas sebelumnya produknya itu sangat terjangkau. Selain itu dalam aspek promosi juga kita memanfaatkan influencer untuk memasarkan produk kami, sehingga jangkauan penjualan produk semakin meluas. Terus Besta IT juga selalu konsisten untuk memanfaatkan event-event musik untuk memperluas jangkauan pasar penjualan mereka. Nah, tadi kan sudah dibahas dalam customer relationship, kita dalam menjalin kedekatan dengan konsumen. Besta IT memberikan kesempatan kepada setiap konsumen untuk menjadi member. Besta IT akan maintenance konsumen-konsumen yang sudah menjadi member dan memberikan promo serta mengirimkan ucapan selamat ulang tahun baik secara langsung maupun online ketika member itu sedang berulang tahun. Nah, untuk menambah nilai pendapatan dari produk yang dijual, itu tepatnya pada bagian revenue stream, Besta IT memanfaatkan bahan baku teh yang sudah tidak segar untuk dijual kembali dalam bentuk pengharum ruangan atau pupuk tanaman. Oke, mungkin itu saja yang saya paparkan mengenai aspek pasar dan peluang pasar pada usaha Besta IT serta bisnis model kanvas pada usaha Besta IT. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi atau pemaparan materi yang saya sampaikan bisa
bermanfaat untuk diri saya tentunya dan orang lain juga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Sekian dan terima kasih.